Hai teman-teman, kita kembali lagi di kelas grafika komputer ya setelah kalian kemarin membahas tentang menggambar sederhana dan cara-caranya di dalam OpenGL. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menggambar di grafika komputer yang jauh lebih lanjut lagi. Kemarin sekedar review masih ingat bahwa fungsi dalam grafika komputer itu ada main, ada init, dan ada display. Main ini utamanya sebagai penyangganya. Init itu adalah menyediakan tempat atau medan menggambar. Display itu adalah tempat untuk menggambar. Nah, sebagai kelanjutan dari materi kemarin, hari ini kita akan membahas tentang tiga hal tools untuk menggambar ya. Biasanya orang kan gambar ada ini ya, ada tools-toolsnya, misalnya mau gambar segitiga, mau gambar lingkaran, gambar bola, gambar apapun. Nah, kita akan melihat tools-tools yang disediakan untuk menggambar itu apa aja. Contohnya misalnya saya di MS Paint ini ya, ini kan ada banyak nih, ada garis, ada lingkaran, ada persegi ya kan, persegi panjang ya, segi 5, segi 6 dan seterusnya. Nah, di pertemuan ini sampai beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas jenis-jenis tools yang bisa kita gunakan. Nah, khusus hari ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia saja, titik, garis, dan poligon ya. Poligon atau bidang datar ya. Jadi titik, garis, dan poligon. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama teman-teman, saya masih pakai yang kemarin di pertemuan sebelumnya. Kita masih pakai ini ya, jadi Anda bisa copy paste dari coding yang saya upload di topik 2.2 ya. Di sana Anda ambil, kemudian Anda copy paste di sini. Biarkan mainnya seperti ini dulu, initnya seperti ini. Nah, displaynya kalau kemarin kita bikin glrect ya kan, sekarang kita kosongi dulu sehingga ketika kita run program kita ya kosong seperti ini. Jadi kita hanya punya hitam seperti ini. Nah, kita akan membahas tools-tools untuk menggambar di dalam grafika komputer. Nah, yang sudah kita pelajari, yang sempat kita pelajari kemarin di pertemuan sebelumnya, yang pertama adalah GL rect 3F gini ya. GL rect nggak pakai 3. Ya, GL rect ini. Nah, ini melibatkan dua pasangan titik ya, X1, Y1, kemudian X2, Y2. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke tools yang lain selain GL rect. Nah, kita akan kenal ada yang namanya GL vertex ya. GL vertex misalnya 2F. Anda tahu kan kepanjangannya dari GL ditambah vertex ditambah 2 ditambah F. Seperti ini ya. Kemudian nanti parameternya ada dua bilangan floats ya kan, X, Y misalnya seperti itu. Nah, vertex itu untuk apa sih teman-teman? Vertex itu adalah titik. Jadi kalau kita mau gambar titik, kita pakainya GL vertex. Jadi ini untuk menggambar titik ya. Oke, glrect untuk gambar persegi melibatkan dua pasang titik jadi persegi. Di pertemuan lalu sudah saya bahas. GL vertex itu adalah titik. Nah, titik ini akan membangun atau membentuk berbagai bidang. Oleh karena itu, di poin yang kedua ini, ya, di GL vertex ini, kita juga perlu ada pasangan yang namanya GL begin. GL begin itu isi bidangnya apa. Lalu jangan lupa ditutup dengan GLM seperti ini ya. Nah, di sini ini isinya adalah GL vertex. Misalnya 2F tadi.
Nah, seperti ini. Jadi kita perlu belajar bahwa GL vertex itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kalau GL rect seperti ini bisa berdiri sendiri. Sedangkan untuk GL vertex itu harus ada di dalam blok GL begin dan GL end. Ya, jadi di GL begin dan GL end ini di dalamnya baru bisa diletakkan GL vertex. Jadi vertex tidak bisa berdiri sendiri ya. Yang perlu diingat oleh teman-teman di sini, vertex tidak dapat berdiri sendiri. Oke, ingat-ingat ya. Nah, sekarang kita akan membahas kombinasi-kombinasi dari GL vertex itu untuk membangun bidang apa. Nah, makanya di sini tadi di dalam GL begin ada bidang. Nah, bidang itu bukan bidang studi ya. Bidang itu bangun ya. Bangun itu juga bukan bangun tidur apa ya. Objeknya lah ya, objeknya. Nah, ini bisa berupa titik, garis, dan poligon atau gon ya. Gon itu benda yang memiliki sudut. Misalnya kalau bendanya 3 titik berarti dia segi 3 ya kan. Kalau 4 berarti segi 4, 5 ya berarti segi 5, dan seterusnya itu gon. Nah, jadi kalau kita mau membahas tentang titik, garis, dan poligon, maka yang harus diperhatikan oleh teman-teman adalah kita akan mengkombinasikan vertex ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah untuk membangun titik. Untuk membangun titik, tadi sudah saya katakan objek utamanya adalah vertex, tapi vertex ini tidak dapat berdiri sendiri, harus ada begin end dan bidangnya. Nah, GL begin, bidangnya. Kalau kita mau membangun membangun titik, ini keywordnya GL underscore points titik koma lalu GL vertex. Misalnya 3F ya, berarti saya pakai 3 sumbu ortogonal ya, X, Y, Z. Misalnya akan saya bangun di titik 2,0, kemudian di 0,0 dan di 4,0, misalnya seperti ini. Jangan lupa ditutup dengan ya rumusnya dia GLM. Nah, seperti ini. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah ini. Ini rumusnya ya. Apapun bidangnya, rumusnya selalu ini. Nah, kalau kita punya contoh ini yang saya kasih warna hijau ini adalah untuk membuat titik ya. Ini untuk membuat titik. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke kode blocks. Abaikan dulu main, init, dan lain-lainnya. Kita masuk ke sini di bawahnya GL clear dan swap buffer. Ini GL clear ini kalau di ASD dulu CLRSCR ya, clear screen. Nah, kita buat di sini misalnya menggambar titik. Kita awali dengan GL begin, lalu keywordnya GL underscore ya points, ada S-nya ya, points ini titik koma. Jangan lupa GLN-nya, saya selalu biasakan buka itu pasti tutup baru diisi biar nanti nggak lupa ya. Nah, kita buat GL vertex. Nah, ini kan pilihannya banyak ya, kita pakai 3 i aja lah ya, berarti 3 sumbu integer, berarti tanpa koma. Misalnya saya akan bangun, kita ingat baik-baik medan gambar kita itu batasnya pokoknya antara 0 sampai minus 10 sampai 10 ya, berarti kita jangan pakai angka lebih dari itu. Kalau lebih dari itu nanti ya tidak kelihatan. Misalnya saya akan bangun di
1,4, Z-nya 0 misalnya. Nah, ini ketika saya run ya teman-teman ya, ketika saya run, nah maka akan ada titik di sini. Ini Anda lihat deh nih? Nggak lihat. Kalau nggak lihat, kita coba clearkan buku gambar kita. Kemarin buku gambar kita kasih warna hitam ya. Kalau putih berarti ini kita ganti 1 semua, seperti di penjelasan sebelumnya. Lalu kita run. Nah ini ada warna biru di sini nih teman-teman. Kelihatan nggak kan? Nah ini pokoknya di pointer saya atasnya ini ada titik kecil ya. Namanya titik kan kecil ya. Oke, anggaplah ini ada sebuah titik di sini ya. Oke, kita buat lagi nih misalnya titik baru, berarti ya tinggal kita buat aja di sini GL vertex, GL point, misalnya satunya di 5,8 ya, misalnya seperti itu. Dan nanti kita run. Nah ini ada 2 titik di sini ya. Yang satu ini yang pointer saya ini, yang satu di sini. Jelas ya? Oke, yo kalau nggak kelihatan anggaplah nanti kelihatan. Ini apa, monitor kalian bersihkan dulu, siapa tahu ada debu lah, itu dikira vertex nanti. Oke, nah kita sudah menghasilkan 2 titik di sini, 1,4 dan 5,8, titiknya 2 berjauhan. Nah itu berarti GL points ini bisa menghasilkan titik ya. Nanti kalau mau titik lagi ya tambah lagi GL vertexnya lebih banyak lagi, gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Setelah GL points, kita juga untuk membangun garis, kita pakainya adalah warna apa ya? Saya pakai warna biru aja. Yang B adalah GL bikin untuk garis. Nah, untuk garis keyword kita adalah GL underscore lines ya, seperti ini. Line-nya pakai S, linus. Oke, jangan lupa ditutup ya teman-teman ya. GL ya. Lalu diisi oleh vertex. Nah, yang perlu Anda ingat-ingat di sebelah sini, kalau ininya lines, syaratnya adalah vertexnya harus berpasangan. Jadi tidak boleh vertexnya satu. Kalau satu kan nggak bisa. Anda kan ingat nih, garis ya. Misalnya saya punya garis nih. Nah, seperti ini garis. Garis seperti ini, itu kan terdiri dari 2 titik. Ya enggak? Titik yang pertama itu ada di sini. Titik yang kedua itu ada di sini. Ya kan? Beda cerita kalau Anda pakainya cuma satu seperti ini, GL points tadi, ya satu titik tok. Makanya syaratnya kalau di GL lines itu harus berpasangan. Atau dengan kata lain, ya, dengan kata lain jumlah titik harus genap. 2, 4, 2 itu kan berarti ini pasangan ya enggak? Kalau 4 kan berarti ini pasangan. Gitu ya. Oke. Jadi jumlah titiknya harus genap. Kalau points, 1 aja boleh, 2 aja boleh, 3 boleh. Kalau lines, titiknya harus genap. Misalnya saya mau membuat garis ya, ini tadi, misalnya GL points seperti ini. Saya membuat garis ya. Oke, ceritanya ini tadi adalah Vidya, ini adalah Andrew ya. Vidya itu di Grogol ya. Grogolnya bukan Grogol Jakarta, Grogol Salatiga. Sedangkan si Andrew itu di Jakarta ya kan. Nah, ini kan 2 berjauhan ya. Nah, sekarang kita akan membangun menyatukan mereka di dalam sebuah garis. Berarti kita pakai GL linus lines. Nah, sehingga ketika saya run nanti ya, Vidya dan Andrew yang tadinya tidak saling berhubungan, sekarang saling berhubungan LDR. Gitu ceritanya ya, ini lines. Nah, coba saya masukkan orang ketiga. Orang ketiga ya, sebut saja
adalah mawar gitu ya. Ini mawar, koordinatnya ada di, misalnya Andrew ini tertarik dengan gadis Bekasi ya kan. Nah, koordinatnya dari sini 6, minus 8,0 gitu ya. Kita akan lihat apakah terbentuk hubungan ini. Nah, garisnya tetap 2 ya kan. Tetap yang Andrew dan Vidya. Ya, orang ketiganya tidak bisa datang ya, tidak bisa muncul karena kita ingat ya, hubungan ini hanya boleh terjadi jika 2 orang saja ya, atau genap, bilangan genap karena terikat oleh GL lines gitu ya teman-teman ya. Jadi Anda paham untuk GL points, GL lines. Nah, sekarang kita masuk lagi nih materi yang selanjutnya tentang poligon ya. Poligon ini yang C itu adalah bidangnya untuk 3. Tadi kalau 1 titik jadinya titik, 2 titik jadinya garis, kalau 3 titik jadinya apa? Betul, segitiga ya. Jadi kalau kita pakai segitiga itu keywordnya adalah GL triangles ya. GL triangles. Nah, syaratnya apa? Syaratnya vertex harus kelipatan 3. Jadi kalau nggak kelipatan 3 nggak jadi vertex, nggak jadi segitiga. Jadi titiknya harus 3. Kalau hanya 2 nggak jadi ya. Nggak hanya 1 nggak jadi, hanya 4 jadi 1 segitiga. Jadi ini hubungan yang cukup meresahkan karena dia minta 3 orang. Jadi ini misalnya GL lines-nya tadi yang punyanya Vidya dan Andrew ya. Set ini tadi menggambar garis ya, menggambar garis. Ini kalau sekarang menggambar segitiga. Ini jadinya apa tadi? Triangles. Oke. Kalau 3 seperti apa? Sorry, saya close dulu. Nah, jadinya seperti ini. Wes 3 ya. Jadi 1, 2, dan 3. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Jadi ada titik 1, titik 2, titik 3. Jadi kurang lebih seperti itu materi kita. Untuk point, lines, dan triangle. Oke, silakan kalau ada pertanyaan Anda bisa pause, Anda ketik di Google Classroom dulu ya. Vidya dan Andrew juga boleh tanya ya. Baik, selanjutnya teman-teman kita setelah GL triangles untuk segitiga, untuk segi 4 ya, 1, 2, 3, 4. Berarti kita bisa menggunakan keyword yang lain. Misalnya saya tulis di sini ya, yang D setelah GL triangles itu adalah GL underscore quads. Jadi GL quads ini syaratnya harus 4 titik ya. Jadi syaratnya harus kelipatan 4 ya teman-teman ya. Harus kelipatan 4 untuk jumlah vertexnya ya. Jadi GL quads ini bentuk lain dari GL rect yang di pertemuan kemarin sudah kita bahas. Kalau pertemuan kemarin GL rect itu cuma butuh 2 titik lalu nanti terhubung. Nah, kalau di dalam GL quads itu ada 4 titik. Jadi titik 1, titik 2, titik 3, misalnya titik 4 di sini. Ya, nah baru setelah itu nanti dihubungkan. Nah, 1, misalnya saya pakai warna lainnya. Di 1, nah seperti ini, nanti dihubung-hubungkan gini. Nah, misalnya seperti itu. Beda ya dengan GL rect kemarin. Jadi kalau GL quads kita coba ya teman-teman ya, ini saya copy aja. GL quads 4 titik, ini titiknya saya ganti aja ya, saya pakai titik yang lain. 7,4, 5,3 misalnya.
satu lagi ya, ini baru 3. Oke, saya tambah lagi misalnya di titik 2,6 gini ya. Oke, pokoknya yang penting di bawah 10 gitu. Coba saya run. Oh ya, tutup segitiga ya, ketutupan segitiga. Oke, coba segitiganya saya komen dulu ya teman-teman ya, karena tadi ini. Nah, ini ada 4 titik. Meskipun menyerupai segitiga, tapi sebenarnya 4 titik ya. Yang pertama sini 1, 2, 3 di sini. Nah, 3 di sini, 4 di sini. Bentuknya menyerupai segitiga, tapi sebenarnya 4 sudut ya enggak? Sudut 1, sudut 2, terus ini ya di sini nih ya, belokan ini. Baru setelah itu ke situ. Nah, nanti Anda bisa ukur sendiri kalau mau bikin persegi seperti apa. Ya, gitu. Jadi ada GL quartz. Oke. Terakhir adalah GL polygon ya. Jadi kalau apa namanya, ini triangle, ini quartz, yang terakhir ya saya tulis di sini ya, E itu adalah GL polygon. Polygon itu berarti poli itu lebih dari 1, gon itu sudut, berarti dia punya sudut yang lebih banyak ya, dari 4, artinya segi banyak. Mau segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 9, segi berapapun kita bisa pakai GL polygon ya. Baik, kita coba ya teman-teman ya, untuk GL polygon ini berapapun bebas ya, kecuali 1 dan 2. Kecuali 1 dan 2. Kalau 1 kan jadi titik, 2 kan jadi garis ya. 3 bisa pakai polygon ya. Jadi nanti kalau misalnya nih teman-teman yang ini tadi GL quartz-nya saya ganti GL polygon, maka otomatis dia akan jadi apa namanya, jadi bangun juga ya, bangun yang ya 4 titik ya, 4 sama seperti tadi ya. Oke, GL polygon. Jadi paling tidak kita sudah membahas ada GL rect, GL vertex untuk points, lines, triangle, quartz, dan polygon ya, gitu. Nah, sekarang kalau misalnya nih warnanya kita mau ubah-ubah ya kan, biar apa, kalau di seperti ini kan nanti misalnya ya saya run seperti ini kan nanti ya warnanya kan numpuk-numpuk malah nggak jelas ya nggak. Nah, nanti teman-teman bisa ubah dengan cara kita masuk ke init, pensil default kita komen aja ya. Ini kita komen yang GL color 3F tadi. Nah, kita bisa memberi warna di bendanya langsung. Caranya adalah setelah kita di sini GL begin, misalnya GL lines ini, nah letakkan di sini. Misalnya ini mau saya kasih warna merah, red ya, berarti ini 0. Nah, terus yang triangle ini misalnya mau saya kasih warna hijau. Di sini 1. Coba ya kita run. Oh ya, yang ini tadi belum dikasih warna ya, yang terakhir. GL points-nya kita kasih warna misalnya red, green, blue. Oke, kita run ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Merah ada, hijau ada, biru ada ya. Jadi warna-warnanya ini kalau diletakkan di init, maka semua benda, semua objek yang tidak didefinisikan warnanya akan menjadi warna ya, warna defaultnya. Tapi ketika di display Anda letakkan di dalam sini, nah ini warnanya bisa mengikuti pengaturannya itu. Jelas ya? Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu, silahkan. Kalau yang mau bertanya Anda bisa tulis saat ini juga di komentar Google Classroom kita. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita bahas 5 tools yang kita gunakan untuk menggambar.
points, line, triangle, and quads, kemudian polygon. Nah, ini PR Anda di rumah, Anda nanti bisa coba-coba ya. PR ya. Oke, PR-nya warna pink aja, ya, biar penuh cinta. PR-nya yang pertama Anda bisa coba yang namanya GL underscore triangle underscore strip. Ya, GL triangle strip. Kemudian yang kedua GL underscore triangle fun. Yang ketiga adalah GL quad tanpa S ya, strip. Oke, tiga ini bisa Anda coba. Ini bedanya apa sih dengan triangle strip, triangle fun, quad strip dengan yang quads biasa dengan yang ya dengan triangle biasa. Oke ya, nanti Anda bisa pelajari itu. Ini suplemen materinya. Oke, sampai sini kalau tidak ada pertanyaan, maka tugas Anda, tugas ya. Tugas Anda untuk pertama kali ini, untuk ngoding yang pertama kali ini adalah Anda harus menggambar gambarnya anak TK. Ya, gambarnya anak TK itu bukan gambar anak TK, tapi Anda masih ingat ya waktu TK, waktu SD. Anda gambar misalnya mau gambar rumah, boleh. Anda mau gambar gunung, boleh. Anda mau gambar Pak Tani, boleh. Anda mau gambar robot, boleh. Apapun itu, ya gambarnya nggak usah bagus-bagus, namanya aja gambar anak TK ya, gambar anak TK. Jadi Anda bebas mau gambar apapun, tapi menggunakan menggunakan OpenGL. Tidak boleh gambar manual di foto terus jadi JPEG dikumpulin, enggak ya. Nanti untuk pengerjaan dan pengumpulannya seperti apa nanti dikumpulkan atau instruksinya nanti ada di Google Classroom. Gitu ya teman-teman ya, semoga Anda senang berlatih menggambar ya, semoga Anda juga bernostalgia waktu Anda TK ya, waktu Anda SD ya. Yang dulu nggak TK atau yang dulu nggak SD, jangan patah hati ya, jangan sedih karena kita kasih kesempatan Anda untuk mengenang masa-masa itu ya. Yang masa kecilnya kurang bahagia, yuk kita bahagiakan sekarang. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti tugasnya diperhatikan untuk deadline dan lain-lainnya ya. Tuhan berkati kita semua.